Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Insyaallah hari ini saya akan berbagi terkait dengan TWK atau tes wawasan kebangsaan, di mana memang tes ini termasuk dalam salah satu tes di awal ya, ataupun di SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. Mudah-mudahan kita semua bisa bersiap untuk mengikuti tes CPNS, khususnya di tahun 2025, mudah-mudahan dibuka. Saatnya kalau belum, mudah-mudahan di tahun 2026. Yang pasti kita harus persiapan dengan matang. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja saya akan share screen. Hari ini kita membahas tentang tes wawasan kebangsaan, di mana saya coba mengklaim bahwasanya ini sudah level yang advance atau sulit, cukup sulit ya katakanlah seperti itu, karena memang eh, semakin kita banyak memperoleh informasi terkait dengan soal-soal yang sulit, maka mudah-mudahan ketika nanti tes kita akan mudah menjawabnya. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Rijal Widyaswara Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Langsung saja kita mulai. Yang pertama terkait dengan tujuan ya. Kenapa kita harus belajar TWK ya? Atau kenapa panitia seleksi menggunakan salah satu ya requirement persyaratan harus memiliki nilai TWK yang besar ataupun yang masuk dalam grade-nya. Karena kenapa? Karena kita dituntut untuk bisa ya atau mampu memahami prinsip dan filosofi dasar negara Indonesia. Jangan sampai kita sebagai ASN ternyata kita tidak bisa memahami filosofi, prinsip-prinsip dasar yang ada di negara kita seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis konteks ketatanegaraan ya dan juga konstitusionalisme kita itu kita pelajari. Dan yang pasti kita sebagai calon ASN kita harus mengetahui soal-soal yang expert ataupun yang advance atau tingkat lanjut sehingga kita bisa melakukan optimalisasi dalam pembelajaran dan juga nantinya mudah-mudahan dalam tes kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, teman-teman sekalian, eh, materi ya yang mungkin bisa saya siapkan ini adalah terkait dengan TWK, tes wawasan kebangsaan. Ini memang agak cukup s- sulit ya, karena memang ini hampir rata-rata benar-benar eh, based on eh, hukum. Mungkin kita yang basicnya adalah jurusan hukum, mungkin mudah-mudahan bisa cepat memahami. Tapi bagi kita yang mungkin basic ekonomi, basicnya selain hukum, itu mungkin perlu banyak belajar dan bersabar untuk memahami step by step tentang materi TWK ini. Yang pertama, materi ringkasnya adalah prinsip negara hukum. Tentu kita harus belajar secara umum dan mendetail juga terkait dengan prinsip-prinsip yang ada di negara kita, konstitusionalismenya, kemudian tres politika, check and balance, kemudian ideologi terbuka Pancasila, prinsip subsidiaritas dalam otonomi daerah atau OTODA, equality before the law, dan terakhir revolusi mental dan reformasi birokrasi. Ini menjadi ringkasan apa namanya eh, khusus ataupun ringkasan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan nanti di akhir kita akan membahas soal dan jawaban. Baik, lanjut. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam prinsip negara hukum kita, ya, Republik Indonesia ini, kita ketahui bahwasanya segala tindakan pemerintah didasarkan atas aturan atau hukum. Jadi tidak serta-merta apa namanya sesuai dengan keinginan pribadi ataupun kelompok, tapi diwajibkan sesuai dengan didasarkan dengan hukum yang berlaku. Kemudian keadilan dan kepastian hukum pasti dijamin. Contoh yang real adalah MK, Mahkamah Konstitusi, ya. MK membatalkan undang-undang yang inkonstitusional. Nah, ini contohnya. Baik, teman-teman, kita lanjut. Bagaimana dengan konstitusionalisme? Jadi, kekuasaan negara dibatasi atau dilimitasi dengan konstitusi, kemudian menjaga hak asasi dan mencegah tirani mayoritas. Jadi, kalau kita ketahui bahwa eh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi. Jadi, ketika kita mengadopsi
atau melihat sebagai referensi sumber hukum tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Next, kita akan bahas selanjutnya terkait dengan trias politika, ya. Kita sangat umum ya mendengarkan trias politika ini, kekuasaan yang dibagi dengan eksekutif, ya, bagian gubernur, bupati, bahkan presiden, ya, katakanlah seperti itu, dan juga wali kota. Kemudian legislatif, para anggota dewan dan yang lain-lain, termasuk juga yudikatif, lembaga ataupun badan yang terkait, mencegah kekuasaan absolut dan sistem checks and balance. Ini menjadi sebuah pemahaman untuk kita secara umum, ya. Kemudian ideologi terbuka Pancasila antara realitas, kemudian idealisme dan fleksibilitas. Kemudian nilai dasar tetap dan juga nilai instrumental yang menyesuaikan zaman, ya. Jadi ketika kita mengikuti zaman, maka ada nilai instrumental yang menyesuaikan dengan zaman. Apalagi kita saat ini, ya, sudah masuk zaman 5.0 bahkan, ya. Udah benar-benar sangat digitalisasi, mengurangi paperless, ya, ataupun eh, penggunaan kertas. Sehingga semua transaksi itu semuanya sudah memakai digital. Mau tanda tangan digital, mau eh, materai digital, ya. Bahkan hampir semua kegiatan kita ini sudah masuk kepada digitalisasi. Jadi ada termasuk nilai instrumental menyesuaikan zaman. Prinsip subsidiaritas, ya. Pemerintah terdekat, ya, mengambil keputusan. Wujud nyata dalam otonomi daerah (otoda). Contohnya, teman-teman mungkin sudah sangat paham, mafhum bahwa desa mengelola anggaran sendiri. Jadi desa diberikan anggaran, kemudian diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran, termasuk dia pada saat itu, ya, eh, memiliki badan usaha milik desa, dan saat ini insya Allah dalam waktu dekat di bulan 7 atau Juli nanti, Presiden Prabowo akan memberikan ataupun melaunching, ya, lebih kurang 80.000 koperasi desa merah putih. Nah, artinya ketika pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada desa khususnya untuk mengelola dari sini, mudah-mudahan desa ini menjadi desa yang mandiri, ya, yang bisa melakukan eh, men- memenuhi kebutuhan desanya masing-masing seperti itu. Equality before the law, tidak ada pengecualian hukum, ya. Pokoknya nggak ada tebang pilih, ya. Semuanya sama di mata hukum. Mau dia atasan ataupun bawahan, mau dia orang kaya ataupun orang miskin, semuanya sama di mata hukum, ya. Sebagaimana eh, kita ketahui, eh, hukum tidak pandang bulu, ya. Next, revolusi mental. Program reformasi karakter bangsa, ya. Fokus pada integritas, etos kerja, dan gotong royong. Jadi karakter bangsa ini perlu kita adopsi, kita miliki sebagai warga negara yang baik. Nilai-nilai integritas, nilai etos kerja yang tinggi, bahkan nilai yang paling mencolok di Indonesia adalah gotong royong. Kita saling membantu, ya, ketika ada kegiatan ataupun aktivitas secara bersama. Baik teman-teman, mohon kiranya untuk memfokuskan bahwa kita akan melakukan eh, cek and recheck, ya, pengetahuan kita, apakah sudah paham atau belum. Silakan dilihat, ini ada soal yang pertama, saya akan bacakan, silakan untuk dipahami dan juga dijawab masing-masing, ya. Baik, sebelumnya saya akan coba bacakan soalnya. Dalam hukum, ya, dalam negara hukum, prinsip equality before law artinya adalah yang A, hanya warga negara sipil, kemudian yang B, maksudnya adalah hanya warga negara sipil yang tunduk pada hukum, ya. Artinya mungkin eh, warga sipil saja, atau yang B, pemerintah memiliki kekebalan hukum tertentu. Yang C,
pejabat negara mendapatkan perlakuan khusus. Yang D, hukum hanya berlaku untuk peristiwa publik. Dan terakhir, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa pengecualian. Baru saja kita bahas tentang eh, prinsip equality before law, bahwasanya ini adalah jawaban yang tepat adalah kita semua sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama ya di depan hukum tanpa pengecualian. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang eh bukan ya, bukan yang bukan yang D, tapi yang E ya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa E? Karena kita lihat bahwa pada prinsip equality before of the law itu semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada bedanya antara orang kaya, orang miskin, orang pejabat ataupun warga sipil biasa, ya, ataupun orang tua, anak kecil, semua itu sama baik. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut kepada soal selanjutnya. Soal nomor 2. Teman-teman silakan dilihat ya. Soal nomor 2 adalah konstitusionalisme dalam konteks Indonesia merujuk pada A. Pemerintah yang dibatasi oleh dasar hukum atau konstitusi. B. Pemerintahan berdasarkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. C. Hukum harus dibuat oleh lembaga legislatif. D. Negara yang berideologi Pancasila. Dan E adalah negara demokratis secara formal. Silakan teman-teman untuk dijawab. Saya kasih waktu sekitar 30 detik dari sekarang. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, A, pemerintah yang dibatasi oleh hukum dasar atau konstitusi. Cukup tepat ya. B, pemerintah berdasarkan kekuasaan tinggi di tangan rakyat. C dan E dan D ini kurang tepat ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dasar atau konstitusi. Itulah yang dimaksud dalam konstitusionalisme. Baik. Kita akan lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, prinsip subsidiaritas dalam sistem pemerintahan Indonesia berkaitan erat dengan, silakan teman-teman. Jawab. A. Desentralisasi fiskal. B. Penguatan kekuasaan pusat terhadap daerah. C. Penyerahan semua urusan kepada pemerintah pusat. D. Pelimpahan kekuasaan sepenuhnya ke legislatif. Dan E. Pengambilan keputusan oleh level pemerintah terdekat dengan rakyat. Jawabannya apakah A? Ya, atau yang lain? Desentralisasi, kurang tepat. Kemudian yang B, penguatan kekuasaan pusat terhadap daerah, kurang tepat juga. C, penyerahan semua urusan kepada pemerintah pusat, kurang tepat. D, eh, pelimpahan kekuasaan sepenuhnya ke legislatif juga salah ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, pengambilan keputusan oleh level pemerintah terdekat. Yang mana paling dekat? Itu bisa melakukan pengambilan keputusan. Oke, next. Teman-teman sekalian, kita akan lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita hapus dulu. Oke, kita akan lanjut di pertanyaan nomor 4. Dimensi fleksibilitas dalam ideologi terbuka Pancasila berarti A. Pancasila tak dapat digantikan bila tak relevan ya. Maksudnya Pancasila dapat digantikan bila tidak relevan. Akan sulit sebenarnya ya. B. Pancasila menyesuaikan zaman tanpa kehilangan jati diri. Oke. Pancasila sesuaikan dengan ideologi partai politik, tidak tepat sebenarnya. Pancasila adalah kompromi partai politik tambah tidak tepat ya. Pancasila cocok saat krisis tidak juga. Mau krisis, mau kita sedang baik-baik saja juga. Semua Pancasila harus mengikuti semua, menyesuaikan zaman. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman ya. Pancasila menyesuaikan zaman tanpa kehilangan jati diri. Ya, kita sekarang zaman 5.0, 5.0, tetap Pancasila menjadi sebagai acuan kita, ya. Baik, kita akan lanjut kepada soal selanjutnya. Soal nomor 5.
Contoh nyata revolusi mental dalam reformasi birokrasi adalah A. Penghapusan ujian nasional. B. Program Indonesia Pintar, PIP. Kemudian reformasi birokrasi berbasis nilai integritas dan pelayanan. D. Penambahan formasi ASN, revitalisasi ekonomi kerakyatan. Yang mana yang tepat, teman-teman? Silakan dijawab. Oke, yang A, penghapusan ujian nasional. Nampaknya ini sebuah program eh, eh, apa namanya temporer ya, tidak terlalu menjadi acuan yang kontinu ya. Tapi kalau kita lihat ini juga seperti itu. B, kurang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Reformasi birokrasi berbasis nilai integritas dan pelayanan. Ini bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun ya ketika berbicara tentang revolusi mental. Penambahan ASN kurang tepat dan yang revitalisasi ekonomi kerakyatan juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman ya. Reformasi birokrasi berbasis integritas dan pelayanan. Baik, terakhir PR teman-teman silakan diisi, diberikan ataupun dijawab di kolom komentar. Teori trias politika diadopsi dalam sistem Indonesia dengan A. Pemisahan mutlak, B. Penggabungan legislatif, ya. Yang C. Pembagian fungsional dalam dan saling mengawasi, D. Kekuasaan penuh presiden, dan E. DPR sebagai pelaksana semua fungsi. Silakan teman-teman dijawab dan jangan lupa dicantumkan di kolom chat atau komentar sehingga nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa follow akun media sosial kami, Hairul Jalal Official, dan YouTube channel kami, kemudian IG, TikTok, dan seluruh media sosial kita Bimbel Lulus ASN. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.